Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan materi STEM, yaitu yang singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang STEM, yaitu Introduction to STEM Education. STEM sendiri merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Apa sih itu arti dari sains? Sains sendiri memiliki arti kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Kalau teknologi itu inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Lalu engineering adalah penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematis dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Lalu art kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Dan mathematics ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Pembelajaran STEM adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, dan mathematics untuk mengatasi masalah. Selanjutnya ada increasing level of integration. Yang pertama itu ada level disciplinary, yaitu siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin. Yang kedua, multidisciplinary, siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin tapi dengan mengacu pada tema yang sama. Terus interdisciplinary, yaitu siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang saling terkait sehingga memperdalam pemahaman. Dan yang terakhir, transdisciplinary, yaitu dengan terlibat dalam masalah atau proyek dunia nyata siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang membentuk pengalaman belajar mereka. Selanjutnya, penekanan pada keterampilan abad 21, yaitu yang pertama, critical thinking atau problem solving. Yang kedua, creativity, yang ketiga, collaboration, dan yang terakhir, communication. Selanjutnya ada tujuan dari STEM. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman akan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics. Yang kedua, dapat menggunakan pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Terus menghargai peran pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics untuk kemajuan manusia. Selanjutnya ada engineering pada STEM. Yang pertama, sebuah cara sistematis dan berulang untuk merancang objek, proses, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Terus, sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan, atau keinginan, lalu menentukan kriteria solusi yang berhasil dan bagaimana mengukurnya. Terakhir, mengidentifikasi kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Kalau teknologi pada STEM itu memuat yang pertama, setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Yang kedua, biasanya atau tetapi tidak selalu berkaitan dengan alat atau perlengkapan atau mesin.
Yang ketiga, penyebabnya masalah, kebutuhan atau keinginan manusia. Yang keempat, dikonstruksi melalui tahap engineering, kemudian teknologi tersebut digunakan untuk mengengineeringkan teknologi yang lebih maju. Dan yang terakhir, tidak harus berkaitan dengan listrik, internet, atau komputer. Materi yang selanjutnya yaitu aktivitas STEM. Misalkan aktivitas STEM itu ada musim kemarau, menyebabkan banyak daerah yang sering mengalami kesulitan air. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun menara air. Menara air adalah sebuah menara yang dapat menampung wadah berisi air dengan debit tertentu. Menara air dapat dibangun dalam skala kecil, yaitu rumah tangga, ataupun dalam skala besar, misalnya pada suatu wilayah. Menara air harus cukup tinggi agar aliran air lebih kuat sehingga cukup untuk digunakan untuk menghidupkan pemanas air atau mesin cuci otomatis yang membutuhkan tekanan air besar jika menara tersebut dipasang di rumah. Menara air yang dipasang pada suatu wilayah juga membutuhkan aliran atau debit air yang cukup kuat agar dapat menjangkau lokasi yang terjauh dari wilayah tersebut. Dari masalah di atas, dapatkah kita menggunakan sains, math, teknologi, and engineering untuk dapat membuat sesuatu dengan bahan yang mudah dijangkau yang dapat membantu mengatasi masalah di atas? Pertama, kita data identifikasi dulu setiap langkahnya. Yang pertama, kita dari EDP itu komponennya ada AS, Imagine, Plan, Create, dan Improve. Untuk pertama yaitu AS. AS itu didefinisikan sebagai masalah atau identifikasi kebutuhan. Kedua, pastikan ada kebutuhan akan solusi. Terus, identifikasi kriteria dan constraint atau batasan. Perlu dibuat suatu menara air sederhana untuk mensimulasikan menara yang nantinya akan dibuat sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Kedua, identifikasi kriteria dan constraint atau batasan. Yang pertama, kriterianya. Pertama, menara dapat setinggi mungkin menggunakan bahan yang tersedia. Yang kedua, menara memiliki desain yang menarik. Yang ketiga, menara harus kokoh. Batasannya dibuat menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Langkah selanjutnya, imagine. Apa solusinya? Buatlah dugaan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Apakah akan ada hubungan antara tinggi menara dan volume air yang dapat ditampung, atau dengan variabel lain seperti luas atau bentuk permukaan menara bagian bawah dan bagian atas dan lainnya? Saling bercurah ide dan gagasan. Langkah selanjutnya itu ada plan. Dari berdasarkan imagine tadi atau imajinasi tadi, kita buatlah skesa desain menara air yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya, langkah selanjutnya create, yaitu membuat menara air dengan alat dan bahan. Itu ada sedotan, satu pak isi 50, yang kedua isolasi, yang ketiga mistar, yang keempat busur derajat, gunting, gelas plastik, satu buah gelas plastik dengan ukuran 250 ml air. Langkah yang selanjutnya improve,
Ujilah menara air tersebut dengan meletakkan gelas penampung air yang diisi air hingga dapat menampung secara maksimal 250 ml air. Materi yang ketiga atau yang terakhir selanjutnya, joyful learning in mathematics education. Apa sih penyebabnya pembelajaran tidak menyenangkan? Penyebab pembelajaran tidak menyenangkan yaitu biasanya ada karena kecemasan matematika. Seperti yang pertama yaitu pengalaman buruk, menghindari matematika, dan kinerja matematika yang tidak bagus. Terus apa itu joyful learning? Joyful learning adalah pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada outdoor math learning. Apakah teman-teman semua pernah melakukan pembelajaran di luar ruangan? Apakah keunggulan pembelajaran matematika di luar ruangan? Keunggulannya yang pertama, lebih mudah menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa ketika menyelesaikan permasalahan yang tidak biasa. Yang ketiga, lebih mudah menggabungkan matematika dengan mata pelajaran yang lain. Yang keempat, siswa belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih menyenangkan. Terus, hal apa sajakah sih yang dilakukan ketika pembelajaran matematika di luar ruangan? Yang pertama seperti ada menghitung, mengukur, mengelompokkan, mengolah data, dan mengetahui dan mengenal bentuk. Terus tantangan outdoor math ataupun pembelajaran matematika di luar ruangan itu apa sih? Yang pertama, memakan banyak waktu karena tidak semua pertemuan diajarkan di outdoor. Yang kedua, sulit mengontrol anak-anak karena kita di luar ruangan, tentu kan di ruangan terbuka itu luas, jadi kesulitan untuk mengontrol anak. Maka dari itu, sebelum kita belajar di outdoor, sebaiknya memberikan instruksi sejelas mungkin. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan. Untuk keamanan dan keselamatan bisa kita buat kelompok untuk saling menjaga menggunakan bantuan guru yang lain. Sekian penjelasan tentang materi STEM dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.